Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Lilin Okta dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Semester 1, kelas 11 MIPA, kelas 11 IPS, dan kelas 11 Bahasa. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi kali ini. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah membahas perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi ide peluang usaha kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum kita membuat usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kita harus menganalisa ide dan peluang terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama adalah strength. Strength merupakan kekuatan berupa sumber daya material dan keterampilan membuat kerajinan. Maksudnya adalah kita bisa melihat sekitar rumah atau lingkungan kita, banyak sekali limbah yang bisa kita daur ulang. Misalnya, kita sering belanja online di e-commerce. Pasti kita mendapatkan kardus bungkusan paket atau kardus-kardus bekas yang lain. Nah, limbah kardus-kardus akan kita manfaatkan. Misal, kardus tersebut kita akan daur ulang menjadi suatu produk yang layak. Berarti dalam hal ini kita mempunyai kekuatan berupa sumber daya materialnya, kardus, dan keterampilan membuat kerajinan dari bahan limbah. Yang kedua adalah weakness, merupakan kelemahan, bisa kita artikan adalah kelemahan sumber daya manusianya, kelemahan finansialnya, kelemahan atau keterbatasan produksi berkelanjutan, dan kelemahan dalam pemasaran. Tak mengapa jika kita mempunyai kelemahan-kelemahan, kita harus beberapa kali mengidentifikasi. Yang pertama adalah kelemahan sumber daya. Supaya tidak menjadi lemah, kita harus mempunyai tekad untuk merintis usaha, membuat kerajinan. Yang kedua adalah kelemahan finansial. Jadi, secara finansial kita harus cukup karena butuh pengoperasian. Yang ketiga, keterbatasan produksi berkelanjutan. Maksudnya adalah kelemahan-kelemahan kita terhadap inovasi. Jadi kita perlu adanya inovasi untuk membuat produk-produk supaya menarik lagi. Jadi suatu konsumen tidak akan bosan dengan kerajinan yang kita buat. Pemasaran. Kelemahan dari pemasaran adalah kita lemah dalam memasarkan produk kita karena kurang pede. Nah, kita jangan jadikan itu sesuatu kelemahan, yuk kita coba promosi. Yang ketiga adalah opportunity, yaitu peluang. Kita harus memanfaatkan peluang
jenis usaha apa sih yang menjanjikan yang bisa kita lakukan. Misalnya jenis usahanya manufaktur, yaitu usaha yang menghasilkan barang sendiri mulai dari bahan baku setengah jadi berupa kardus bekas sampai barang jadi berupa bahan atau barang yang kita inginkan. Atau bisa disebut juga dengan handicraft, kerajinan tangan. Dilihat dari sektor pariwisata, daerah Jepara merupakan salah satu daerah wisata yang mempunyai nama baik di kalangan domestik maupun internasional. Yang keempat adalah threat, ancaman. Pasti kita punya ancaman, potensi yang kuat. Kemungkinan karena kurangnya dukungan pemerintah pada UMKM atau adanya regulasi baru yang akan memperberat laju UMKM. Atau malah banyak pesaing-pesaing dari luar negeri. Kita akan siap-siap untuk itu ya, mau tidak mau. Kemudian selanjutnya, Ibu akan membahas tentang langkah-langkah dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama adalah penetapan kelayakan usaha. Maksudnya adalah layak enggak produk kita dapat kita jual. Nah, kita perlu perencanaan yang matang untuk ini. Perlu adanya riset dan informasi yang cukup guna pengambilan keputusan tentang usaha kerajinan yang akan kita buka. Kemudian tingkat kerumitan dalam pembuatan kerajinan dari bahan limbah. Kemudian juga tentang permintaan pasar. Permintaan pasar terhadap produk yang kita jual itu bagaimana? Kemudian yang kedua adalah menganalisa kelayakan finansial. Apa sih yang dimaksud dengan menganalisa kelayakan finansial? Kita harus tahu berapa biaya yang dikeluarkan. Baik pengeluaran untuk sumber daya, material, baik untuk sumber daya manusia, gaji, distribusi produk, dan lain-lain. Kemudian, mampukah kita menghasilkan laba dari barang tersebut? Jangan sampai kita rugi karena kita tidak mampu bersaing. Selanjutnya, langkah yang terakhir dalam menganalisis peluang usaha adalah membedakan persaingan. Jadi, siap tidak siap, kita semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan baik dalam maupun luar. Baik dari barang sejenis maupun tidak sejenis, baik persaingan harga, persaingan kualitas produk yang dikembangkan. Nah, yang terakhir, penjelasan materi di atas kita bisa simpulkan bahwa tujuan dari pengembangan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar adalah bagaimana supaya produk kerajinan bisa diminati oleh konsumen. Bagaimana supaya kita mendapatkan profit atau laba dari penjualan. Kemudian kita juga bisa mengurangi limbah, membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar dan lingkungan sekitar. Baik, anak-anakku semua, mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar YouTube Ibu, dan kita akan
melanjutkan di penugasan. Ibu ada 2 tugas untuk kalian. Penugasannya adalah menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar yang ada di sekitarmu. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah produk kerajinan yang akan diproduksi atau dijual atau kita coba uji coba. Misalnya rak sepatu, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa misalnya jawaban dari Ibu adalah akan memproduksi rak sepatu karena selama pandemi Ibu sering membeli perlengkapan rumah tangga lewat e-commerce, lewat shopping online. Sehingga Ibu sering mendapatkan paket kardus, baik besar maupun kecil. Kardus-kardus yang tidak terpakai sengaja Ibu kumpulkan sehingga menjadi sampah yang menumpuk. Atas dasar itulah Ibu mendapatkan ide untuk membuat kerajinan dari limbah kardus berupa kerajinan rak sepatu. Analisis SWOT yang Ibu lakukan adalah strength. Ibu mempunyai keterampilan membuat rak sepatu. Kemudian analisis SWOT yang kedua, weakness, teknik pemasaran yang agak kurang karena Ibu tidak percaya diri, jadi Ibu hanya pakai untuk diri Ibu sendiri. Yang analisis yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Jika kita punya sepatu banyak, sandal yang banyak, dan tidak ada tempat, kita bisa memanfaatkan kardus-kardus tersebut. Kemudian yang terakhir, trip. Nah, hati-hati ya jika kardus itu kena air, rak sepatunya jadi basah karena berbahan dasar kardus, tidak dilapisi mika atau plastik sejenisnya, jadi gampang sekali hancur. Nah, itu contoh dari penugasan. Silahkan kalian membuat produk kerajinan yang akan diproduksi dan menganalisis SWOT. Nanti untuk pekerjaannya silahkan diupload di tugas semester 1 pada channel di Teams kelas kalian masing-masing. Begitu ya. Saya akhiri atau Ibu akhiri pembahasan materi ide dan peluang berdasarkan analisis SWOT kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.